Ketemu lagi dengan gue Bang Pileng. Jangan lupa subscribe channel Bang Pileng supaya gue lebih semangat lagi untuk buat video-video selanjutnya, dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Kisah ini diceritakan Adit ke channel Bang Pileng, dan apa yang dialami Adit ini terjadi di tahun 2012 saat dia pulang ke kampung halamannya. Sejak berpisah dengan pacarnya yang bernama Marni, Adit memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Mereka telah berpacaran selama 1 tahun. Tapi orang tua Marni tidak setuju dengan Adit karena pekerjaan Adit yang tidak menentu. Mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang tua Marni membuat Adit sangat terpukul. Ia merasa dilecehkan mendengar perkataan yang dilontarkan ibu Marni. Memang selama 1 tahun mereka berpacaran secara diam-diam. Adit tidak pernah datang ke rumah Marni sejak diusir oleh keluarga pacarnya itu. Mereka bertemu secara diam-diam sehabis Adit pulang bekerja. Adit yang bekerja sebagai pelayan rumah makan selalu janjian untuk bertemu dengan Marni di depan kantor pos dekat tempat kerjanya. Malam itu sekitar jam 7 sepulang bekerja, Adit yang sudah sampai di rumah melihat ayah, ibu, dan pamannya berada di ruang keluarga. Wajah mereka seperti tidak biasanya, terlihat seperti orang yang habis marah dan kesal. Mata mereka bertiga tertuju ke Adit ketika langkah kakinya memasuki ruangan itu. Adit yang melihat mereka langsung menghampiri dan mencium tangannya. "Duduk, Adit. Ayah mau bicara." Adit pun langsung duduk di kursi tepat di depan ayah. "Adit, kemarin kamu pulang kerja. Itu kemana?" Saya ke rumah teman ya. Kebetulan teman kantor Adit ngajak main ke rumahnya." "Jangan bohong kamu, jawab jujur." "Benar ayah, aku ke rumah teman dulu." "Kamu itu kan di depan kantor pos kan, sama Marni?" Adit yang mendengar itu langsung menatap wajah ayahnya. Ia sepertinya tidak percaya kalau ayahnya tahu. Ayah pun menatap wajah anaknya itu dengan mata melotot. "Kamu itu udah bikin malu keluarga. Ayah sudah bilang jangan lagi berhubungan dengan Marni." Adit hanya terdiam dan menundukkan kepalanya. "Orang tua Marni tadi datang kemari, Adit. Mereka marah-marah. Mereka sudah menghina keluarga kita. Mereka bilang kamu itu tidak punya masa depan. Mereka mengancam kita, Adit. Kalau sekali lagi mereka lihat kamu masih menghubungi Marni, mereka tak segan-segan menyuruh orang untuk menghabisi kamu." "Adit, ibu minta kamu lupain Marni. Cari wanita lain yang mau menghargai kamu. Ibu sakit hati, nak. Dimarahi di depan tetangga. Ibu malu." Adit yang melihat ibunya menangis langsung berdiri dan bersimpuh di kaki ibu. "Baik, Bu. Maafin Adit. Adit akan turuti permintaan ibu. Maafin Adit udah bikin malu ibu." Adit pun menangis sambil memeluk ibu. Dia merasa bersalah karena ibunya telah dipermalukan di depan para tetangga. Adit merasa sakit hati yang mendalam. Dia merasakan betapa malu orang tuanya ketika dimaki-maki dan dilecehkan orang tua Marni. Adit pun melepas pelukan ibunya dan kembali duduk di kursi. "Adit janji sama ayah dan ibu, saya nggak akan temui Marni lagi. Adit pengen merantau ke Jakarta ya, supaya Marni nggak cari-cari Adit lagi. Saya udah nggak mau kerja lagi di sini." Paman Adit yang terlihat diam dari tadi mengambil tas yang berada di kursi sebelahnya. Tangannya mengeluarkan amplop besar dan tebal berwarna coklat. "Adit, tekad kamu sudah bulat. Pengen merantau ke Jakarta?" tanya paman sambil menaruh amplop di atas meja. "Iya, Paman. Adit nggak mau ibu sama ayah dibikin malu. Sebenarnya Adit udah bilang ke Marni kalau hubungan kita ini disudahi aja. Saya merasa sakit hati waktu ke rumahnya. Ibunya marah-marah sampai ngatain Adit manusia nggak punya masa depan. Tapi Marni yang nggak mau pisah, Paman. Dia bilang mau bunuh diri kalau Adit tinggalin dia. Saya kasihan sama Marni, jadi serba salah, Paman." "Kamu itu laki-laki, Adit.
Kamu harus punya harga diri. Merantaulah ke Jakarta, cari kerja, kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau sudah berhasil, banyak wanita akan suka dengan kamu. Besok kamu berangkat ke Jakarta. Tidak perlu kamu kasih tahu Marni. Ini ada uang 10 juta buat kamu, buat cari kosan, buat makan juga di sana selama kamu belum dapat kerjaan. Paman pun mengambil amplop besar yang ada di atas meja dan memberikannya ke Adit. Adit tidak mengambil amplop itu. Matanya melihat ke arah ayah dan ibu. Ada perasaan malu di hatinya. Ia merasa sudah berbuat salah mempermalukan orang tuanya di depan para tetangga. Dan sekarang malah merepotkan pamannya, sampai harus mengorbankan uangnya untuk dia. Ibu yang melihat itu mulai menangis. Perasaan wanita itu bercampur aduk melihat anaknya harus pergi meninggalkan rumah. Ambil Adit. Paman berharap kamu berhasil nanti di Jakarta. Dengan perasaan malu, Adit pun mengambil uang yang diberikan paman. Terima kasih, Paman. Besok pagi, kamu store dulu uangnya ke bank. Ambil sedikit buat beli tiket kereta dan keperluan kamu di perjalanan nanti. Baik, Paman. Oh iya, Adit. Paman itu punya satu sahabat yang tinggal di Jakarta. Dia orangnya baik sekali. Besok, Paman titip oleh-oleh buat dia. Nanti Paman kasih tahu alamatnya. Malam itu mereka berbincang-bincang cukup lama. Setelah ada kesepakatan, Adit memilih untuk berangkat ke Jakarta menggunakan kereta dengan jadwal keberangkatan sore. Adit memilih berangkat sore karena paginya dia harus menemui pemilik rumah makan tempatnya bekerja untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Malam itu, ibu dan Adit berkemas-kemas menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya besok, sedangkan ayah dan paman masih terlihat berbincang-bincang di ruang keluarga. Pagi sekitar jam 9, setelah pamit dengan pemilik rumah makan tempatnya bekerja, Adit pun langsung menuju stasiun kereta untuk membeli tiket kereta. Setelah urusannya selesai, Adit kembali ke rumah, dan ternyata paman sudah berada di rumah siang itu. Paman yang sedang duduk santai di depan begitu melihat Adit langsung memanggilnya. Adit pun menghampiri paman dan duduk di sebelahnya. Adit, tolong nanti kalau kamu sudah sampai di Jakarta, Paman titip oleh-oleh ini untuk sahabat Paman. Namanya Pak Eno. Ini alamat kantornya Pak Eno, kata Paman sambil menyerahkan secari kertas ke Adit. Kata Pak Eno, kalau kamu mau cari kos-kosan, cari di sekitar Grogol, Jakarta Barat. Di situ banyak rumah-rumah kos. Kantor Pak Eno juga sekitar situ kok. Baik Paman, nanti Adit cari kosannya sekitar situ. Selain mengarahkan, Paman juga menasihati keponakannya untuk berlaku sopan santun dimanapun dia berada. Saling menghargai dan jujur, itu yang menjadi pesan Paman ke Adit. Singkat cerita, Adit sudah berada di Jakarta. Setelah mendapatkan kosan dan istirahat, kebesokan harinya ia mencari alamat kantor Pak Eno. Kantor yang berada di komplek ruko dan terletak di tepi jalan raya tidaklah sulit untuk dicari. Adit yang sudah berada di ruang tunggu kantor terlihat kagum dengan desain interior yang berada di ruangan itu. Tak lama menunggu, seorang laki-laki tinggi besar masuk menemui Adit, yang ternyata dia adalah Pak Eno. Tak pernah terbayangkan oleh Adit kalau Pak Eno sangatlah ramah. Melihat dari cara bicaranya pun terlihat kalau beliau adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Yang membuat Adit lebih kaget lagi, dia ditawarkan untuk bekerja di perusahaan Pak Eno. Adit yang memang butuh pekerjaan mendengar itu langsung menerima tawaran pekerjaannya. Adit ditempatkan di bagian gudang. Walaupun tak memiliki pengalaman, tapi Pak Eno memberikan semangat dan meyakini bahwa Adit mampu bekerja dan cocok di bagian gudang. Ada satu hal yang tidak diketahui Adit. Sebenarnya, pamanlah yang meminta pekerjaan ke Pak Eno. Paman menceritakan semua yang dialami keponakannya itu. Setelah berbincang-bincang cukup lama, akhirnya Adit pamit untuk pulang. Dia akan mempersiapkan lamaran untuk dibawanya besok. Dan besok pun adalah hari pertama Adit mulai bekerja di kantor Pak Eno. Malam itu setelah makan dan istirahat, Adit pun memberi kabar ke ayah dan ibu kalau dia diterima bekerja di kantor Pak Eno. Betapa senangnya Adit saat itu. Pikirannya sudah tidak lagi ke Marni. Dia fokus untuk bekerja dan mencari uang. Ayah dan ibu sebenarnya sudah tahu dari paman kalau anaknya itu bakal diterima kerja di Jakarta.
tapi mereka sudah sepakat untuk pura-pura tidak tahu. Waktu terus berlalu. Tak terasa Adit sudah 5 tahun bekerja. Dulu dia hanya sebagai staf gudang di kantornya. Tapi sudah 1 tahun ini Adit naik jabatan menjadi kepala gudang. Keberhasilan yang telah dicapai membuat Adit rindu ayah dan ibunya. Selama 5 tahun Adit bekerja, atau mulai awal dia merantau ke Jakarta, Adit tidak pernah pulang kampung. Adit adalah tipe orang pekerja keras. Selama ini dia tidak pernah mengambil hak cutinya, dan baru kali inilah dia mengajukan cuti ke Pak Eno. Melihat kejujuran, kerajinan, dan pekerja keras, Pak Eno memberikan cuti spesial selama 2 minggu ke Adit. Adit sengaja tidak memberi kabar ke ayah dan ibu kalau dia akan pulang ke kampung. Dia ingin memberi kejutan ke mereka. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, Adit pun sudah sampai di kampungnya. Udara yang sejuk dan bersih dihirupnya dalam-dalam. Wajah rindu kampung halaman terpancar dari senyum Adit. Pagi itu sekitar jam 8, rumah tampak begitu sepi. Tak terlihat ayah dan ibu yang biasanya ada di teras rumah. Adit diam-diam menarik kendal pintu utama yang tertutup, tapi sayang pintunya terkunci. Dia berjalan ke samping rumah menuju dapur. Samar-samar dia mendengar suara ibu dan ayah berada di sana. Dari balik jendela, Adit melihat ayah dan ibu sedang sarapan pagi di dipan beralaskan tikar. Adit pun melangkah pelan-pelan maju dan berdiri tepat di depan pintu dapur yang terbuka. Ayah dan ibu tidak menyadari kalau anak tunggalnya itu berdiri di depan pintu. Adit yang melihat ayah dan ibunya masih menikmati sarapan pagi, mengetuk pintu dan memberi salam. Ayah dan ibu yang mendengar salam dan ketukan pintu langsung menengok ke arah Adit. Mereka berdua terdiam sejenak. Tatapan matanya seakan-akan tak percaya apa yang mereka lihat. Perlahan ibu meletakkan piringnya di atas tikar. Wanita itu pun berdiri. Dia pun masih ragu dengan apa yang dilihatnya. "Ibu, ini Adit, Bu." Mendengar suara itu, ibu pun langsung berlari menghampiri anak tunggalnya itu. Dipeluknya erat-erat Adit. Rasa rindu seorang ibu yang berpisah selama 5 tahun lamanya membuat wanita setengah baya itu menangis histeris. Tak ketinggalan ayah pun demikian. Pelukan seorang ayah yang merindukan anak satu-satunya sekarang terobati. Ibu pun mengajak Adit duduk di atas dipan. Tangan ibu langsung mengambil piring dan menyedokkan nasi dan lauk untuk diberikan ke Adit. Adit yang melihat itu langsung tersenyum. Kasih sayang ibunya masih sama seperti dulu. Setiap hari ibunya selalu menyedokkan nasi dan lauk untuk sarapannya sebelum berangkat sekolah, bahkan sampai ia sudah bekerja pun. Setelah sarapan dan berbincang-bincang, tak lupa Adit mengeluarkan 2 bungkusan dari dalam tasnya. Ia memberikan kalung emas untuk ibu dan jam tangan untuk ayah. Semua itu dibeli dari hasil jerih payah kerjanya selama 5 tahun di Jakarta. Ayah dan ibu yang melihat itu sangat terharu dan bahagia. Bagaimana tidak, anak satu-satunya sekarang sudah bisa membuatnya bahagia. 3 hari sudah Adit berada di rumah. Malam itu, ayah dan ibu pergi ke rumah saudara yang berada di kampung sebelah. Entah kenapa, Adit yang sedang berbaring tiduran di ranjang nampak gelisah. Ia pun duduk di atas ranjang. Bantal yang ada di sebelahnya didekapnya erat-erat. Pikirannya tiba-tiba terbayang wajah Marni. Adit berusaha untuk menghilangkan bayangan itu. Lagi-lagi wajah Marni terlintas di pikirannya. Gimana ya kabarnya Marni? Apa dia udah nikah sama orang lain? Gumamnya dalam hati. 5 menit Adit terdiam. Pikirannya masih tertuju ke Marni. Adit yang tadi masih duduk di ranjang, tiba-tiba berdiri mengambil jaket yang tergantung di dinding kamar. Kakinya melangkah ke halaman rumah. Ia pun pergi dengan mengendarai motor entah kemana. Tidak ada tujuan Adit pergi malam itu. Pikirannya hanya ingin lewat di depan rumah Marni. Baginya, bisa lewat di depan rumah Marni hanyalah sebatas melepas rindu, bukan untuk bertemu.
Rumah Marni yang besar dan terlihat paling bagus di antara rumah yang lain di kampungnya, membuat rumah Marni jauh dari para tetangga. Hal ini dikarenakan tanah yang sangat luas yang dimiliki oleh orang tua Marni, membuat rumah Marni seperti berada di tengah-tengah kebun. 20 menit sudah, Adit mengendarai motor dan sekarang sudah berada di jalan yang menuju ke rumah Marni. Tepat di depan rumah Marni, dia mengurangi kecepatan motornya. Matanya menoleh ke arah kiri. Adit melihat seorang perempuan sedang duduk di teras rumah. Dari bentuk badannya, dia meyakini kalau itu Marni. Motornya langsung direm dan dimatikannya. Adit tetap duduk di atas motor. Matanya tak berkedip memandang wanita yang duduk di depan teras. Jantungnya berdebar-debar. Rasa rindu mulai dirasakannya lagi. Wanita yang duduk di teras rumah tidak menghampirinya. Dia duduk membelakangi Adit. Dengan ragu-ragu dan takut bertemu dengan orang tua Marni, akhirnya Adit memberanikan diri berjalan masuk ke halaman rumah. Dan tepat di belakang wanita itu, Adit sekarang berdiri. "Marni, aku Adit, Marni." Tidak ada jawaban dari wanita itu. Adit pun berjalan dan duduk di kursi tepat di depannya. Ternyata benar dugaan Adit, wanita itu adalah Marni. Adit pun tak berkedip matanya, menatap wajah Marni yang semakin cantik. Aroma wangi tercium dari badan Marni. "Marni, kamu semakin cantik aja. Maafin Mas Adit ya, udah pergi ninggalin kamu." Perlahan-lahan Adit mulai menggenggam tangan Marni. "Tangan kamu dingin amat. Kamu sakit, Marni. Muka kamu kok juga pucat." Tangan Adit pun perlahan-lahan mengelus pipi Marni. Baru saja dia mau membelai rambut Marni, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Mendengar itu, Adit langsung berdiri dan lari terbirit-birit ke arah motornya. Dengan sekejap, dia pun pergi meninggalkan Marni. Untung aja gue gak ketemu ibunya. Itu pasti ibunya yang keluar. Bisa habis gue sama dia dimarahin. Adit berpikir kalau suara pintu itu adalah ibu Marni yang keluar dari dalam rumah. Setelah sampai di rumah, Adit pun langsung masuk ke kamar. Dia tidak menghiraukan pertanyaan ibu yang menanyakan dia dari mana. Wajah Marni masih terbayang-bayang di pikirannya. Adit merasakan wajah Marni berbeda dari 5 tahun yang lalu. Marni terlihat sangat cantik di mata Adit. Keesokan harinya, pagi setelah sarapan, Adit terlihat melamun di teras depan rumah. Ayah dan ibu yang melihat itu mulai curiga, tapi mereka tidak menanyakan kenapa anaknya melamun sejak keluar rumah kemarin malam. Waktu terus berlalu. Tak terasa setelah selesai makan malam, sekitar jam 9, Adit pun pamit kepada ayah dan ibu dengan alasan mau menikmati suasana malam di kampung. Dengan mengendarai motor, dia berharap malam ini bisa bertemu lagi dengan Marni. Dengan pelan-pelan, Adit mendorong motornya tepat sampai di depan halaman rumah Marni. Dia sengaja mematikan mesin motor dari kejauhan. Adit tidak mau sampai ibu Marni tahu kedatangannya. Dari halaman rumah, Adit melihat Marni duduk di teras rumah membelakanginya. Posisi duduknya pun persis seperti kemarin sewaktu Adit ke sana. Dengan berjalan pelan-pelan, Adit menghampirinya. Dari belakang dia langsung memeluk Marni. "Marni, aku kangen sama kamu." Marni hanya terdiam. Dia menundukkan kepalanya. Rambut yang panjang membuat Adit tak bisa melihat wajah Marni. Tangan Adit pun menyingkap rambut Marni yang menutupi pipinya. Marni, aku boleh cium pipi kamu nggak?" Lagi-lagi Marni tidak menjawab. Dia malah berdiri mengulurkan tangannya. Adit yang melihat itu langsung menjabat dan memegang erat tangan Marni. Jantung Adit berdebar-debar malam itu. Marni menarik tangan Adit dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Perlahan-lahan pintu utama terbuka sendiri. Marni pun terlihat masuk ke dalam. Adit yang saat itu masih berada di luar mulai melangkahkan kakinya masuk ke dalam. Baru satu langkah kakinya berada di dalam,
"Adit, jangan masuk!" Dia mendengar suara ayah memanggil. Adit langsung menoleh ke halaman rumah. Dia melihat ayah dan tetangganya berada di sana. Ayah langsung berlari dan menarik tangan anaknya itu. Ia segera membawanya keluar. Adit tidak bisa bicara sedikit pun. Mulutnya terasa kaku. Pikirannya seperti kosong saat itu juga. Mereka bertiga dengan cepat pergi dari rumah Marni. Setelah sampai di rumah, Adit masih terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Pak Eko yang merupakan tetangga percis di depan rumah Adit memberikan segelas air putih yang telah didoakan. Pak Eko jugalah yang menemani ayah menjemput Adit di rumah Marni. "Adit, sudah berapa kali kamu ke rumah itu?" Baru 2 kali ya. Maafin Adit ya." Adit pun menceritakan awal pertama kali dia melihat Marni. Semua diceritakan secara detail. Setelah ayah, ibu, dan Pak Eko mendengarkan cerita Adit, kini giliran Adit yang bertanya, kenapa ayah bisa tahu kalau Adit di rumah itu? Ayah pun menjelaskan kalau ibu dan ayah sudah curiga sejak kemarin malam sewaktu Adit pulang. Atas saran ibu, ayah diminta untuk mengikuti Adit malam ini, dan benar saja dugaan mereka kalau Adit pergi ke rumah Marni. "Memangnya ada apa ya? Adit ke rumah Marni cuma karena kangen. Adit tahu kalau ayah sama ibu nggak setuju." Ayah dan ibu hanya terdiam mendengar perkataan Adit. Mata ibu tertuju ke ayah seakan-akan memberi tanda kalau ayah harus menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. "Adit, malam ini ayah akan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. 3 bulan setelah kamu pergi ke Jakarta, ayah mendapat kabar kalau Marni mau dijodohkan oleh pemuda lain pilihan ibunya. Karena Marni tidak mau, dia mengambil jalan pintas, nak. Dia gantung diri di teras rumahnya. 2 minggu kemudian, ibunya Marni juga gantung diri di ruang tamu. Dia merasa bersalah dan malu aib keluarganya menjadi omongan tetangga. Dan sejak itu, rumah itu kosong, tidak lagi ditempati oleh ayah dan adiknya Marni. Itu, nak, ceritanya sebenarnya." Adit yang mendengar perkataan ayah hanya terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Tatapannya kosong. Ada penyesalan dalam hatinya karena telah pergi meninggalkan Marni tanpa memberi kabar dan kepastian. Adit pun berdiri dari kursi dan berjalan menuju kamarnya. Ibu yang melihat anaknya menangis langsung menghampiri dan memberi kekuatan agar Adit bisa menerima kenyataan yang telah terjadi. Malam itu adalah malam yang paling menyedihkan untuk Adit dan kejadian yang tak akan bisa dilupakannya sampai kapanpun. Atas saran dari ibu, Adit pun diminta kembali ke Jakarta besok sore. Semua itu dilakukan agar Adit tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Setelah berada di Jakarta, Adit sedikit demi sedikit berusaha melupakan Marni dari ingatannya. Dia lebih memilih untuk berkumpul bersama teman-teman di warung kopi sepulang bekerja. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara untuk melupakan masa lalunya. Sampai di sini dulu ceritanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau gua ada upload video baru. Salam dari Bang Pileng.